ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian serial klinik pra pernikahan ini, di mana pada episode ini merupakan kelanjutan dari episode yang sebelumnya yang merupakan atau yang terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Dan kita sudah bacakan beberapa hadis, di mana hadis tersebut terkait dengan bagaimana romantismenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya. Di mana kita sebagai seorang Muslim tak butuh cari kaedah romantisme dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diri Rasulullah SAW itu sudah sangat cukup. Pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat cukup kita mengambil pelajaran. Kita nggak butuh dari ikon-ikon yang ada di luar Islam. Tidak perlu kita dengan kisah-kisah seperti Romeo dan Juliet, tidak perlu. Ya, tidak perlu kita dengan kisah-kisah Ratna dan Galih misalnya, tidak perlu. Ya, cukup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu referensi kita dari film-film, drama-drama yang roman-roman picisan, tidak perlu ikhwafiddin. Anda baca hadis-hadis Rasulullah SAW itu sudah cukup bagi kita untuk mengetahui bagaimana sikap beliau, romantis beliau terhadap istri-istri beliau salawatullahi alaihi. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang lalu telah kita bacakan ya beberapa perkara bagaimana sikap beliau terhadap istri beliau, seperti beliau sengaja minum di tempat bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau minum bekas air minumnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seorang suami jangan merasa jijik kalau dia minum bekas air minum istrinya. Bahkan Rasulullah bukan hanya minum bekas air istrinya, sengaja meletakkan bibir beliau yang mulia itu di tempat bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha. Sengaja, dan itu sangat dalam bekasnya,
Ya, pengaruh sikap tersebut sangat dalam terhadap Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau sangkin berbekasnya nih beliau ceritakan sampai kepada kita kisah tersebut. Kemudian beliau juga pernah sambil baca Quran di pangkuan paha Aisyah radhiyallahu anha. Begitu, sambil baca Quran dari kepalanya di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Kepala beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha dan beliau sambil baca Quran. Padahal waktu itu Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. Kemudian beliau juga makan bekas sisa gigitan istri beliau sebagaimana yang telah kita bacakan. Kemudian ikhwah, beliau juga membesarkan hati istri beliau jika memang ada satu hal yang menyedihkan. Apa kemarin contohnya? Contohnya yaitu kisah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, di mana ketika dia baru berumah tangga dengan Rasulullah SAW, istri beliau Hafsah binti Umar bin Khattab mengatakan, anti ibnatul Yahud, kamu itu anak orang Yahudi. Begitu, kamu itu anak orang Yahudi. Itu yang membuat dia nangis. Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha menangis karena dibilang kamu anak Yahudi. Ya memang benar, ayahnya adalah seorang Yahudi. Tapi ini diucapkan karena karena ya seperti ada unsur pelecehan atau mengejek. Makanya Sofiyah binti Huyai menangis. Tapi Rasulullah SAW bisa membesarkan hatinya. Apa kata beliau? Loh, kamu gak usah menangis. Kamu itu anak seorang nabi dan kamu keponakan seorang nabi dan suamimu juga nabi. Nah, itu dia. Kata beliau begitu untuk membesarkan hati Sofiyah binti Huyai. Innaki la bnatin nabi wa inna ammaki la nabi wa innaki la tahtan nabi. Loh, kamu gak usah nangis, gak usah kecewa, gak usah merasa rendah. Gak usah, karena kamu anak nabi. Karena keluarga Sofiyah binti Huyai itu keturunan Nabi Harun alaihissalam. Wa inna ammatiki la nabi. Loh, pamanmu juga nabi. Siapa itu pamannya? Artinya saudaranya Nabi Harun itu Nabi Musa alaihissalam. Wa innaki la tahta nabi, dan kamu suamimu juga nabi. Siapa itu? Rasulullah SAW. Jadi ada 3 nabi. Menjadi ada hubungannya dengan Sofiyah binti Huyai. Demikian, mendengar itu Masya Allah, Sofiyah terobati hatinya. Ya, yang tadinya dia merasa terkecilkan dengan ucapan kamu itu anak Yahudi. Rasulullah membesarkan hatinya dengan cara seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi seorang suami itu harus pandai-pandai membesarkan hati istrinya. Ketika dia sedih, mungkin kita pulang ke rumah, kemudian kita lihat istri kita sedang sedih apa. Mungkin ada orang yang mengkritik atau mungkin ada orang yang menghina. Kita harus punya insting bagaimana bisa membesarkan hatinya. Jangan sampai dia larut dalam kesedihannya. Mungkin istri kita ada suatu hal kekurangan dia seperti yang kita contohkan kemarin. Mungkin kulitnya agak hitam. Orang katakan kamu itu hitam, begitu. Karena wanita kalau dibilang kamu hitam itu kan agak sedikit sensitif. Nangis dia mungkin atau sedih dirasa bang. Orang bilang orangnya hitam. Ya pandai-pandailah. Ya pandai-pandai katakan kamu itu hitam-hitam, si buah manggis. Memang hitam tapi dipandang manis, gitulah kira-kira. Jadi carilah bahan untuk membesarkan hati. Demikian ya. Cari bahan untuk membesarkan hati istri kita yang sedang bersedih dikarenakan suatu hal. Ini sudah kita bahas panjang lebar di kajian yang lalu. Baik. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kedekatan Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau yang 9. Itu dia. Terkadang kita lihat adanya suami saking sibuknya tak sempat bertemu dengan istri. Padahal istrinya hanya 1. Bahkan tidak jarang suami itu berada di samping istrinya, si istri tak merasakan keberadaan suami di sampingnya. Dikarenakan apa? Sibuk dengan HP.
Gak nanya istrinya, gak mempedulikan istrinya. Bahkan tidak sedikit suami yang begitu pulang ke rumah langsung bergabung dengan kawan-kawannya di kafe lah, di warung lah. Ya. Sementara istrinya dibiarkan sendiri di rumah atau dengan anak-anaknya. Tidak ada obrolan, tidak ada say hello, tidak ada ucapan salam. Demikian ikhwah. Kita lihat. Ingat, istri Rasulullah itu 9 loh, bukan 1 ya. 9 istri beliau. Kita lihat bagaimana perlakuan beliau, kedekatan beliau dengan istri-istri beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa minal asri dakhala ala nisaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat asar beliau pergi ke giliran salah seorang istrinya. Jadi beliau itu hitungannya, kalau orang yang berpoligami ikhwah, mungkin mereka punya kesepakatan misalnya si A punya istri ya. Punya istri 2 orang. Punya istri 2 orang. Mungkin mereka punya kesepakatan berapa hari kepada pertama, berapa hari ke istri kedua. Ya, misalnya 2 hari. Tapi kapan batas waktunya? Nah, begitu. Kapan batas waktunya? Misalnya, batas waktunya pokoknya kalau sudah habis asar, maka itu berarti jatahnya sudah pada hari istri berikutnya. Misalnya ya, asar hari Senin. Ya, asar hari Senin, 2 hari. Berarti asar Selasa, Rabu ba'da asar sudah pada giliran istri berikutnya. Dan Rasulullah SAW itu beliau melakukan batas gilirannya itu dihitung dari ba'da asar. Pokoknya kalau sudah sholat asar, beliau pergi ke giliran istri beliau berikutnya. Kemudian kana Rasulullah idan sarafa min al-'asr dakhala ala nisa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah ba'da asar, beliau masuk ke istri-istri beliau. Ya, masuk ke istri-istri beliau. Fayadnu min ihdahinna. Kemudian beliau mendekatnya ke salah seorang mereka yang memang sudah menjadi giliran. Misalnya begini ikhwafiddin. Jadi istri-istri beliau itu pada asar tuh ngumpul ya. Dan pada asar beliau masuk ke gabung dengan mereka, dengan istri-istri beliau. Hanya saja beliau duduknya dekat istri beliau yang ada gilirannya, yang pada giliran harinya. Itu yang beliau lakukan. Tapi kita lihat bagaimana ke-9 istri beliau itu merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Setiap hari. Berarti beliau ini, ikhwah, kalau kita katakan beliau punya istri 9 orang, ya, kalau jatahnya satu hari satu orang, berarti kan nanti sudah hari ke-10 baru setiap 9 hari sekali istri beliau itu bertemu dengan beliau, ya kan? Tapi ternyata tidak. Setiap hari beliau bertemu dengan seluruh istri beliau. Hanya saja kalau pada malam hari beliau bermalam di istri yang sudah menjadi gilirannya. Subhanallah kan. 9 istrinya, 9 setiap hari ketemu. Masya Allah. Luar biasa. Beliau sudahlah seorang nabi. Beliau seorang kepala negara. Beliau seorang mufti yang menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Beliau panglima perang. Masya Allah. Tapi ternyata masih punya kesempatan untuk berbincang-bincang, untuk kumpul-kumpul dengan istri beliau yang 9. Allahu Akbar. Kok bisa? Kita jabatannya hanya suami, kemudian hanya pegawai kantor atau pedagang. Terus tak punya waktu sama sekali dengan istri, itu pun hanya seorang. Allahu Akbar. Kok bisa ikhwah? Apakah nggak cukup waktu yang 24 jam diberikan Allah kepada kita?
Rasulullah yang jabatannya demikian, seabrek jabatan yang dia pegang Rasulullah. Segudang tanggung jawab yang Allah berikan kepada Rasulullah, masih toh sempat gabung-gabung ngobrol dengan istri-istri beliau setiap hari seluruhnya. Hanya pada malamnya beliau bermalam di tempat yang ada gilirannya. Kok bisa ya Rasul, ya para ikhwah? Itu tandanya kita juga bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau kita mau, tapi seringnya itu kita yang nggak mau. Terkadang kita beralasankan gimana ya? Ya inilah abang sudah top ya, sudah memang dari sononya abang. Loh, kita memang kan harus bisa belajar. Kita bisa belajar, ikhwah. Bukankah Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada untuk diri kalian itu, sungguh untuk kalian itu ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Anda merasa tidak seperti itu, ya belajar dong. Ya, kita belajar meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan hanya disuruh belajar untuk bagaimana sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana zakat sesuai dengan Rasulullah, bagaimana haji sesuai dengan Rasulullah. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku bagaimana cara kalian berhaji. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita bukan hanya disuruh untuk mengambil itu, kita disuruh untuk meniru Rasulullah dalam setiap lini kehidupannya, juga termasuk bagaimana cara beliau berumah tangga. Kalau kita tidak seperti itu, ternyata Rasulullah seperti itu, berusaha dong untuk merubah diri kita yang lebih baik. Kita bilang kita ingin masuk surga kalau bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW. Tapi masalah ini kita abaikan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Terkadang ada orang yang mengabaikan istrinya karena urusan dunia, karena kerjaan, karena dagang, sehingga terabaikan istrinya. Tapi ada satu hal, ikhwah. Dan juga tidak jarang para thalabul ilmi yang mengabaikan istrinya. Karena apa? Karena istri pertamanya adalah buku. Seolah buku itu lebih berhak terhadap dirinya ketimbang istrinya. Astagfirullah, ini keliru, ikhwah. Ya. Buku tidak butuh untuk diajak ngobrol. Dia juga nggak menuntut berapa banyak, berapa jam yang harus kita berikan kepada dia. Tapi istri kita ini makhluk bernyawa. Dia butuh empati kita, dia butuh perhatian kita, ikhwah. Ya, dia butuh perhatian kita. Dia butuh bimbingan kita. Buku nggak butuh bimbingan kita. Jadi kita bisa plotkan, saya jam sekian saya baca buku. Terus kenapa dengan istri kita tidak bisa dibuat seperti itu? Ya, kita buat schedule bisa ngobrol dengan istri kita. Kenapa nggak bisa? Waktu kita habis semua baca buku, seolah-olah istri kita itu bukan manusia. Ikhwah, sesungguhnya inna li ahlika alaikal haq. Sesungguhnya istri kalian, keluarga kalian punya hak. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Fa'ati kulla haqqin haqqah. Berikan masing-masing hak. Yang punya hak, salurkan hak mereka. Berikan hak yang harus kita berikan kepada mereka. Itulah diantaranya para istri. Ikhwah fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita belajar rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra an Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Jarang sekali beliau tidak berkeliling menjenguk kami. Kata Aisyah, jarang. Jarang beliau tak menjenguk kami semua. Tidak ada satu hari pun kecuali beliau menjenguk kami semua. 9-9-nya itu loh, ikhwah. Jadi nggak ada yang diabaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, fayadnu min kulli mar'atin ghairu masis hatta yablugha ila allati huwa yaumuha fayabitu indaha. Dan beliau mendekati mereka semua istrinya,
Jadi dalam satu hari itu beliau ngunjungi ini, ngunjungi itu, ngunjungi ini, tapi beliau nggak melakukan apa-apa, tidak akan hubungan intim. Karena apa? Karena bukan gilirannya. Jadi sampai nanti di akhirnya di rumah yang merupakan gilirannya. Disitulah beliau bermalam. Selebihnya beliau mengunjungi aja begitu. Kan bermalamnya di rumah yang ada gilirannya. Masya Allah kan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 istri beliau, setiap hari beliau bertumpah dengan 9 istrinya. Insya Allah ya. Aisyah mengatakan qalla yaumun, hampir tak ada satu hari pun begitu. Ya. Berarti kan jarang beliau nggak menjenguk seluruh istrinya. Jadi pada umumnya beliau itu menjenguk seluruh istrinya setiap hari. Itu dia. Dan bermalam di istri yang ada gilirannya, yang sudah menjadi gilirannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang hasan. Dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i fi lailatin wahidah. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam beliau menjenguk 9 istrinya dalam satu malam. Walahu yauma idzin tis'atun nisa. Pada waktu itu istri beliau ada 9 orang. Dalam satu malam beliau kunjungi 9-9-nya itu. Allahu Akbar. 9-9-nya di dalam satu malam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Berada di atas akhlak yang agung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fakana yamurru ala nisa'i fayusallimu ala kulli wahidin minhunna salamun alaikum kaifa antum ya al-bait. Dan beliau juga sering sengaja melintas lewat di rumah istri-istri beliau, sengaja untuk mengucapkan salam. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, gimana sehat, gitulah. Semua istrinya. Jadi beliau sengaja keliling begitu. Ya, yamurru ala nisa'i fayusallimu alaikum ala kulli wahid minhunna. Beliau melintasi mereka 9-9-nya ke rumahnya, mengucapkan assalamualaikum, gimana hari ini, sehat, ada yang kurang, begitulah. Setiap hari. Masya Allah ya. Mengucapkan salam. Kaifa antum ahlul bait, bagaimana kalian wahai istri-istriku, bagaimana kabar kalian? Fayaquluna bi khairin ya Rasulullah wa kaifa wajadta. Kemudian para istri-istri beliau mengatakan, alhamdulillah ya Rasulullah baik, dan Anda bagaimana wahai Rasulullah? Fayaqulu bi khair. Rasulullah menjawab baik. Insyaallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat dengan istri-istri beliau. Jadi kalau ada seorang umat Rasulullah yang katanya pengikut Rasulullah, tapi membuat istri mereka ketakutan kalau mereka datang, seolah kalau mereka datang, si suami datang, itu seolah bagaikan ada satu hal yang menakutkan, raksasa yang siap mencekik mereka. Ini istri model mana ini? Tidak ada dalam Islam tuntunan seperti ini. Dan itu bukan wibawa namanya. Enggak wibawa itu. Nggak laku wibawa seperti ini. Nggak laku dalam Islam. Tidak membuat suasana mencekam dalam rumah tangga. Jadi para suami, bertakwalah kepada Allah. Jangan jadikan kedatangan Anda itu membuat suasana mencekam, jadi horor karena mereka mati ketakutan. Takut nanti salah ini, nanti salah itu. Ketakutan. Karena apa? Mungkin dia nggak bersikap ramah dan lain-lainnya. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, kemudian beliau juga posisinya selalu membela dan melerai. Ya. Melerai jika ada permasalahan antara istri dengan orang tuanya. Bayangkan. Jadi kan biasanya ini masalah itu antara menantu dengan mertua. Rasulullah tidak ada masalah dia dengan mertua, tidak ada. Yang ada masalah antara istri beliau dengan orang tuanya. Antara istri beliau
dengan orang tuanya, seperti Aisyah dengan Abu Bakar begitu. Antara Rasulullah dengan Abu Bakar tuh nggak ada masalah. Terkadang beliau juga sebagai seorang yang melerai antara anak beliau dengan menantu. Jadi contoh ikhwah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dzata marrah ista'dzana Abu Bakr 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a sawta Aisyah 'aliyan. Satu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya kita tahu Abu Bakar merupakan sahabat kental karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau pernah mengatakan, lawit takhattu, apabila aku dibolehkan, seandainya aku diizinkan untuk menjadikan seseorang jadi kekasihku, la ja'altu Abu Bakrin khalilan. Sungguh yang aku jadikan kekasih adalah Abu Bakar. Karena memang beliau dan Abu Bakar ini sangat akrab, luar biasa. Sampai disebutkan kisah mereka berdua ketika berada dalam gua di saat mau pergi hijrah. Abu Bakar, yaitu sahabat kental Rasulullah SAW, mertua Rasulullah SAW, datanglah menjenguk, datang berkunjung ke rumah Rasulullah. Ketika sudah mendekat di rumah Rasulullah, ke rumah Rasulullah, Abu Bakar mendengar suara Aisyah tinggi bicara dengan Rasulullah SAW. Mungkin dia mendengar, loh ini nggak layak dia ini berbicara dengan Rasulullah SAW dengan suara tinggi seperti itu. Kemudian falamma dakhala nawalaha liyulattimaha. Kemudian ketika Abu Bakar masuk, Abu Bakar memukulnya. Artinya kamu ini Rasulullah, suamimu Rasulullah, gitu. Utusan Allah Rabbul Alamin ini, kamu bicara dengan suara tinggi seperti itu. Jadi ingin mengingatkan, memberikan Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau, memberikan pelajaran supaya bersikap baik, bersikap santun kepada Rasulullah, yaitu suaminya sendiri. Qala la araki tarfa'ina sawtaka 'ala Rasulullah. Kemudian apa kata Abu Bakar? Jangan lagi ku dengar kamu berbicara dengan suara tinggi di hadapan Rasulullah. Gitu. Ini ancaman dari Abu Bakar. Ya ikhwah, kalau para sahabat dahulu kita ketahui mereka itu lebih cinta kepada Rasulullah ketimbang dirinya. Bukan dengan anaknya. Ya kalau kita dibanding-bandingkan mana lebih cinta diri kita atau anak kita, ya tentunya kita katakan lebih cinta dengan diri kita lah. Ya. Tapi ikhwafiddin itu para sahabat seluruhnya. Ya. Seluruhnya mereka lebih mencintai Rasulullah ketimbang diri mereka sendiri. Makanya mereka nggak rela ada seorang pun yang bersikap tidak sopan dengan Rasulullah SAW, walaupun itu adalah anak sendiri. Makanya Abu Bakar marah, ngancam, kamu jangan sekali-sekali lagi berbicara dengan suara tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Nampak marahnya Rasulullah. Faja'alan Nabi hujizuh. Maka Nabi pun melerai. Jadi kan ini Abu Bakar memukul nih, yang memukul Rasulullah datang di tengah-tengah supaya Abu Bakar jangan sampai memukul. Fakharaja Abu Bakar mughdiban. Setelah itu Abu Bakar pun keluar dengan perasaan marah kepada Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja Abu Bakar. Setelah keluar Abu Bakar, berkata Rasulullah kepada Aisyah, "Kaifa ra'aitini angkattuki minar rajul?" Gimana kamu lihat saya melerai kamu kan dari ayahmu, begitu. Artinya karena Rasulullah datang sebagai penengah, Aisyah tidak jadi dipukul oleh Abu Bakar, yaitu ayahandanya sendiri. Kamu lihat saya membelamu, ya, saya melerai kamu sehingga kamu nggak jadi dipukul oleh ayahmu, gitu. Fama kata Abu Bakar ayam. Ya, Abu Bakar pun ya sudah nggak kesana lagi beberapa hari. Summa sta'dana ala Rasulillah SAW. Setelah itu dia kembali datang
Setelah beberapa hari kembali datang, yaitu Abu Bakar, fawajadahuma qad istalaha. Rasulullah lihat ternyata Abu Bakar dengan Aisyah sudah nggak marahan lagi. Ya orang tua dengan anak, ikhwah fiddin. Mana mungkin lama-lama marahannya? Kita lah misalnya, kita lihat anak kita salah, kita bisa marah. Tapi apa bisa marah berlarut-larut? Enggak, mungkin setelah itu sudah nggak sudah nggak marah lagi. Sama dengan Abu Bakar. Ya, padahal tadi keluar dari rumah dalam keadaan marah. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia datang lagi dalam keadaan sudah damai. Faqala lahuma, lantas Rasulullah berkata kepada mereka berdua, yaitu kepada Aisyah dan kepada ayahnya Abu Bakar. Adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Ikut sertakanlah aku dalam perdamaian kalian sebagaimana ikut sertakan aku juga dalam pertikaian kalian. Ya, jadi kalau kalian sedang berdamai, baikan, ikutkanlah aku, kata Rasulullah. Jadi biar bisa merasakan kemesraan anak dan ayah. Kalaupun kalian sedang ada pertengkaran, perselisihan, aku juga ikutkan. Supaya apa? Supaya bisa melerai. Begitu. Faqala Nabi sallallahu faqala Nabi sallam qad fa'alna. Mereka berkata, ya kami lakukan dan kami akan lakukan. Demikian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para mertua tengkar dengan menantu. Ini enggak, ya. Mertua tengkar dengan anaknya sendiri. Menantu yang melerai. Masya Allah. Menantu yang melerai. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dekat dengan istrinya, tapi juga dekat dengan mertua. Iya. Dan memang Rasulullah itu Masya Allah, itu dekat dengan seluruh kalangan. Dekat dengan seluruh kalangan. Dari mulai kalangan bapak-bapak, kalangan ibu-ibu, remaja, pemuda, sampai anak-anak. Masya Allah. Semua mereka, semua kalangan itu sangat sayang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sayang. Demikian ikhwah. Ya, apalagi dari kerabat-kerabat beliau semuanya sayang. Itu para sahabat kalau mereka bawa anak mengunjung Rasulullah, itu anaknya langsung dipangku, duduk di pangku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Demikian. Sampai kadang-kadang ada sahabat itu yang, nak jangan. Kata Rasul, nggak apa-apa. Insya Allah. Itulah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia, ya, Rasulullah. Baik, sekarang kita lihat hadis yang lain. Bagaimana lagi sikap beliau kepada istri-istri beliau? Kita lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha kharajat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Beliau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah lawatan atau safar. Fa'abta'at fil masir. Jalan untanya Safiyah ini lambat. Ya, enggak seperti unta-unta yang lain. Ya, ternyata beliau keluar bersama Safiyah binti Huyai. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Safiyah binti Huyai. Wa hiya tabki. Safiyah waktu itu nangis. Ya, namanya juga wanita, ikhwah. Dunia mereka itu ya nangis. Insya Allah setelah nangis selesai seperempat masalah. Jadi Rasulullah datang, Safiyah nangis. Apa kata Rasulullah? Artinya beliau bertanya, kenapa nangis? Mayu bekik. Kamu kenapa nangis? Apa kata Safiyah radhiyallahu anha? Hamaltani fi ala ba'in bati. Engkau beri aku kendaraan unta yang lambat ya Rasulullah. Ternyata Safiyah binti Huyai nangisnya karena apa? Karena untanya lambat, ketinggalan mulu. Jadi nangis dia. Ya Allah, ini unta aku kok lambat begitu. Mungkin kalau kalau kita ya keretanya, sepeda motornya
mogok aja nangis. Ya. Jadi Sofia juga begitu. Ternyata yang membuat dia nangis, untanya lambat jalannya, mungkin sering ketinggalan. Nangislah Sofia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri beliau yang sedang nangis. Apakah beliau katakan, alah gitu aja nangis, cengengnya minta ampun? Apakah begitu? Kan sering juga kan kita kalau lihat istri nangis, anak nangis, apa ini cengeng kali, gitu aja nangis, begitu. Malah dibentak, bukannya malah dihibur, enggak. Itulah kita tuh begitu, jengkel kita melihat istri, asih nangis saja, begitu. Jengkel kita dibuatnya. Jadi bagaimana ikhwatiddin yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadaihi ainaiha yusakkitaha. Rasulullah pun menghapus linangan air mata Sofia dan mendiamkan, sudah ya nggak apa-apa, nanti kita tukar. Begitu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi pelajaran yang luar biasa bagi kita para suami. Ya. Ketika lihat orang rumah kita sedih, janganlah malah ditambah sedih. Jangan malah bertambah dibebani kesedihan. Jangan malah diteror. Dia sudah nangis, itu berarti sedang sedih. Demikian. Tapi tenangkanlah dia. Ikhwah, coba sekali, lakukanlah. Ya. Ketika antum melihat istri sedang nangis, cobalah usaplah linangan air matanya. Itu rasanya Allahu Akbar. Tanyakanlah kepada istri antum ketika antum melakukan itu. Itu dalam seperti embun pagi yang apa namanya? Yang bisa mendinginkan hati yang sedang panas. Sejuk hati mereka. Daya dek, diam ya dek, begitu. Jangan nangis lagi ya. Diusapkan air matanya. Itu. Diusapkan air matanya. Jangan tuh tisu tuh ambil tuh, lap sendiri. Kan punya tangan tuh. Nah, jangan begitu, ya. Kita sebagai suami diusapkan. Ya dek, jangan sedih ya dek. Nah, ya bahasa kita ini kalau Rasulullah bahasa Medannya lah gitu ya. Udah ya dek, nanti kita tukar ya kendaraannya. Udah jangan nangis. Begitu ikhwatiddin. Jadi jangan dicengeng-cengengkan tuh istri, cengeng kali pun kau. Udah tua, masih cengeng juga. Jangan. Ya. Ini buat dia tertekan nanti jadinya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah lah pokoknya Rasulullah itu ngerti apa yang harus beliau lakukan. Dan kita memang harus meniru. Ya. Kita harus pandai mencoba untuk meniru beliau. Jangan malu, itu istri kita, jangan malu. Kalau antum lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, antum akan rasakan bagaimana kasihannya. Akan rasakan itu. Istri antum pun akan merasakan ketenangan dalam rumah. Masya Allah, suami saya sangat perhatian. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Pernah nggak antum ketika istri masak, dilihat sedang keringat, ambil tisu, dilapkan keringatnya itu. Pernah nggak? Demikian. Kalau nggak pernah, coba. Ya. Dicoba ikhwah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kita meniru Rasulullah. Itu besar pahalanya. Demikian ikhwafiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya sepertinya waktu kita sudah usai ini. Banyak hadis-hadis yang lainnya. Saya kira itu sajalah ya. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi. Romantisme Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Demikianlah. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Walisa'il muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Silahkan boleh dikirimkan melalui SMS dan juga boleh kirimkan melalui WA, WhatsApp. Baik. Sudah masuk beberapa pertanyaan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, anak ikhwan dari Jakarta yang insya Allah ada rencana hendak menikahi akhwat tahun ini. Barakallahu fiik. Ana mau bertanya gimana akhlak Rasulullah SAW saat istri beliau cemburu karena pasti dalam rumah tangga ada saja kan bumbu pertengkaran. Bagaimana menyikapinya nanti? Apakah ada amalan doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW atau akhlak yang seperti apa dicontohkan Nabi SAW? Ini terjawab kajian yang besok. Karena ini setelah hadis itu, ini hadis ini bagaimana Rasulullah SAW menangani kecemburuan istri-istri beliau. Demikian. Ada insya Allah. Sabar ya ikhwah. Sabar. Insya Allah besok kita bahas sampai hadisnya. Karena kalau kita lanjutkan ini agak sedikit panjang. Makanya kita tunda sampai besok. Ikuti episode besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh melakukan jima hubungan intim di kamar mandi? Apakah ada tempat terlarang untuk melakukan hubungan intim? Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hubungan intim itu merupakan hubungan yang suami istri yang masing-masing merasakan bagaimana bersenang-senangnya ya dari kedua pasangan. Oleh karena itu ikhwah, kita melihat bahwasanya hubungan itu kan ada aturannya. Ada aturannya. Artinya juga ada doanya. Seorang suami ketika dia mendatangi istrinya, dia ada mengucapkan sebuah doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dah? Baik. Tentunya doa ini kan tidak boleh diucapkan di kamar mandi. Ya, apalagi yang memang WC, maka enggak dibenarkan. Baik, sebenarnya boleh enggak hubungan intim di kamar mandi? Ikhwah, Allahu a'lam bissawab, pada dasarnya seorang itu boleh melakukan hubungan intim di mana saja selama memang mereka tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Karena syariat Islam sepengetahuan saya tidak ada membatasi di mana tempatnya, atau sepengetahuan saya juga saya belum dapati adanya tempat-tempat terlarang untuk melakukan hubungan intim. Demikian. Bagaimana kalau di jalan? Ya kalau seandainya tempat tertutup, nggak ada siapa-siapa pun yang bisa melihat, nggak ada masalah. Yang ini kan permasalahannya kalau ada yang melihat. Seperti Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila seorang istri menceritakan atau suami menceritakan hubungan intim mereka kepada orang lain begini begitu, Rasulullah katakan itu bagaikan setan laki-laki dan setan perempuan yang sedang hubungan intim dilihat orang banyak. Kan itu dia. Makanya berarti itu dilihat orang lain itu suatu hal yang tidak dibolehkan. Jadi kesimpulannya Allahu a'lam bishawab, ya tidak ada larangannya di mana melakukan hubungan intim. Mau di kamar, mau di kamar mandi, ya tidak ada larangannya. Hanya saja ketika dia lakukan di kamar mandi, apakah dia mengucapkan doa? Ucapkan doa, tetapi jangan dilafazkan. Demikian ikhwatiddin. Namun ya sebaiknya lakukanlah di tempat yang memang bersih, ya, tempat-tempat yang memang sudah selayaknya kita melakukannya, yang biasa secara urfi orang melakukannya. Namun bukan berarti saya mengatakan tidak boleh. Allahu a'lam bishawab, ya tidak ada larangannya melakukan hubungan suami istri di kamar mandi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin nanya, bagaimana hukumnya mereka yang sudah menikah
tetapi menunjukkan kemesraannya di media sosial dengan tujuan ingin memberikan contoh pada lainnya. Afwan jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, perhatikan. Kemesraan suami istri itu suatu hal yang memang harus dilakukan. Harus dilakukan. Suami harus menunjukkan kemesraannya kepada istrinya, demikian juga sang istri. Tetapi apakah harus ditunjukkan kepada orang? Ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha, safar bersama Aisyah bersama rombongan. Ya. Lantas Rasulullah mengatakan kepada rombongan, kalian pergi dulu, kalian maju. Maka pasukan pun maju. Tinggallah di belakang Aisyah dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau dan Aisyah lomba lari. Lomba lari. Permasalahannya di sini sunnahnya apa? Mengapa Rasulullah menyuruh pasukan lebih dahulu? Kenapa nggak di depan pasukan itu Rasulullah melakukan lomba lari bersama Aisyah di hadapan pasukan, menunjukkan inilah cara menunjukkan kemesraan, mengajarkan kemesraan pada kaum muslimin yang ada di pasukan? Kan enggak. Tapi ternyata Rasulullah menyuruh pasukan itu supaya maju dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya, ikhwah, ya, tidak usah menunjukkan kemesraan yang berlebihan kepada orang lain, tidak usah. Tapi kalau kemesraan yang biasa seperti gandeng tangan, genggam pegangan tangan, itu kan satu hal yang mesra. Tapi berpelukan, mencium istri, ya memang istri kita sih boleh dicium. Tapi yang seperti itu tidak layak untuk ditunjukkan ke orang lain. Tidak usah. Ya, tidak usah. Kan kalau kita lihat ada di media sosial, sang suami main bola dengan istrinya, yang menunjukkan kemesraan kepada orang lain. Ya beginilah kalau jadi suami istri. Ada yang main pingpong, begitu. Sebenarnya nggak perlu. Karena Rasulullah juga nggak menunjukkan itu, lomba lari itu di hadapan pasukan. Kalau memang itu penting, tentunya Rasulullah, kalian berhenti, ya, kalian lihat nih, aku dengan istriku lomba lari ini, kalian contoh itu kemesraan, kan begitu seharusnya. Tapi ternyata pasukan disuruh maju terlebih dahulu. Tandanya nggak perlu. Nah, demikian. Jadi Allahu a'lam bissawab, menunjukkan kemesraan yang berlebihan itu tidak ada sunnahnya. Tapi yang biasa-biasa saja boleh. Seperti yang ya biasalah kan seorang istri gandeng tangan suaminya biasa, demikian. Pegang tangan suaminya biasa, demikian. Jadi bukan satu hal yang berlebihan. Tapi kalau sampai memeluk-meluk istrinya depan orang lain, apalagi depan para jomblo, ya panas tuh para jomblo. Bisa panas dingin dia. Akhwat pun udah gemeteran tuh para akhwat jadinya. Akhirnya, kepingin kali lah saya punya suami seperti dia tuh, gimana nanti. Demikian. Apalagi ikhwafidin, likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat itu ada yang orang akan hasad. Ya kalau kita nunjukkan kemesraan berlebihan, ya orang akan kepingin juga nanti banyak akhwat kepingin jadi suami yang kedua, baru tahu. Istri yang kedua, enak kali lah ya kalau jadi istri kedua dia, istri ketiga dia, begitu mau. Makanya ikhwah enggak usah. Apalagi kalau sekedar acting di rumah, masya Allah, pukul-pukulan di hadapan orang, mesra-mesra acting. Ya, nggak boleh seperti itu. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan menunjukkan kemesraan yang nggak wajar, berlebihan nggak dibolehkan. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, ya gandeng tangan, pegangan tangan, nggak apa-apa. Itu biasa. Lagi berboncengan naik sepeda motor, dipegang pinggang erat, nggak apa-apa. Ya. Itu mesra yang biasa terlihat. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Kita lihat mana, semoga ada SMS yang masuk ya. Assalamualaikum Ustadz, afwan izin bertanya hamba Allah, berapa lama waktu untuk memutuskan jawaban setelah nazar dilaksanakan? Lalu bagaimana seharusnya tindakan dari wasilah penghubung baik dari akhwat maupun dari ikhwan? Ikhwah, setelah nazar berapa lama jawabannya? Itu tergantung kesepakatan. Tapi jangan lama-lama.
Disinilah fungsi daripada orang ketiga, mak comblangnya. Ya, kadang-kadang ikhwan akhwat tuh dia nggak bisa mikir mau kapan, mau berapa lama akan berikan jawaban. Tapi orang-orang yang penengah inilah yang menentukan gimana 3 hari ya, gimana 3 hari. Setelah kita yang menentukan sebagai orang ketiga penengah, mereka mulai bisa berpikir itu. 3 hari, cepat kali lah. Misalnya penengahnya seorang ustadz, cepat kali ustadz. Udah 4 hari ya gimana? Deal, sepakat, gimana? Atau seminggu nih, seminggu. Jadi mereka itu dituntun untuk memberikan jawaban batas waktu deadline-nya. Jangan dibiarkan terbuka begitu saja. Nanti dibiarkan maftuh tanpa batas waktu, nanti bisa sebulan nggak berikan jawaban. Demikian. Dah sepakat seminggu misalnya. Si orang penengah yang ketiga inilah yang bertanya, gimana akhi, gimana ukhti, apa jawabannya. Tetapi tanyalah dahulu si laki-laki. Demikian. Tanya dahulu si laki-laki. Kalau si laki-laki sudah katakan iya, baru tanya si perempuan. Apa rahasianya seperti ini? Ini pengalaman ya. Karena beda ikhwah. Kalau laki-laki mengatakan iya, wanita mengatakan tidak, itu beda kesannya, perasaannya, bekasnya ketimbang akhwat yang pertama mengatakan iya, ternyata ikhwannya mengatakan enggak. Wah, itu sakit, Masya Allah. Kasihan akhwatnya. Kan sebagaimana yang telah kita bahas, perempuan itu orang yang sensitif. Ya, sensitif. Jadi tanyalah ikhwannya dulu. Baik dia lanjut atau enggak, tanya dulu mereka. Kalau mereka katakan iya, ya, mereka katakan iya, baru tanya gimana akhwat? Iya apa enggak? Begitu. Aduh, sepertinya saya belum bisa menerima. Udah, putus. Itu dia. Kalau kita katakan tanya dulu akhwat, iya, saya setuju. Tanya ikhwannya enggak, coba. Akhwat afwannya, ikhwannya enggak mau dengan anti. Itu gimana jadinya? Perasaan si akhwat dihancur perasaannya. Ya Allah, apalah kurang saya, begitu-gitu. Demikian. Satu. Yang kedua, kalaupun ternyata si akhwat sudah lebih dahulu menyatakan iya, setuju, jangan katakan itu kepada si ikhwan. Ikhwan, gimana? Akhi, gimana? Akhwat udah oke nih, antum gimana? Begitu. Jangan seperti itu untuk menjaga marwah si akhwat. Ini pelajaran ya. Ini pelajaran pengalaman nih, pengalaman untuk menjaga marwah seorang akhwat. Ya, kadang-kadang akhwat ini dia semangat. Ustadz, saya sudah setuju nih. Setuju. Kita minta waktu seminggu, 2 hari sudah dijawabnya. Setuju kali Ustadz. Gitu. Kita kan belum tahu nih ikhwannya. Yang setujunya si akhwat, nggak usah beritakan dulu kepada si ikhwan. Tanya dulu ikhwannya. Gimana akhi? Setuju? Setuju Ustadz? Barulah kemudian, oh iya, akhwat juga setuju. Karena kita khawatir kalau dikatakan nggak setuju, untuk mengucapkan si akhwat ini kan, akhirnya, akhi gimana? Akhwat sudah setuju. Kamu setuju nggak? Enggak. Kan seolah gimana begitu. Jadi menjaga marwah seorang akhwat. Demikian. Jadi kitalah yang orang yang ketiga ini yang kalau memang ada orang ketiga yang mengarahkan bagaimana sebaiknya, berapa harinya kita sepakati. Pada waktu nazar itu sepakatilah berapa hari jawabannya. Kalaupun misalnya nggak ada orang ketiga, mereka mungkin karena teman langsung, udah jangan lupa berapa hari. Ya, berapa hari. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita boleh melihat calon suami berdasarkan fisik, misalnya pada saat proses ta'aruf tidak serak dengan fisiknya, atau lebih kita utamakan agama? Ikhwah, sebenarnya sama laki-laki dengan perempuan. Ketika dia nggak setuju dengan fisiknya, boleh ditolak, nggak ada masalah. Ya, tidak masalah. Sebagaimana ikhwan juga boleh. Aduh Ustaz, saya nggak serak dengan warna kulitnya hitam kali, gitu, gelap, terlalu senja, misalnya begitu. Boleh, silakan. Atau ikhwan yang mengatakan, Ustaz, orangnya gemuk sekali Ustaz. Begitu. Itu sepertinya tingginya 150, beratnya hampir 90 tuh Ustaz. Misalnya, gak serak dia, ya sudah gak apa-apa. Demikian. Boleh, gak ada masalah. Tapi itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengutamakan agamanya. Karena kalau fisik itu insya Allah bisa dirubah. Tapi kalau sudah agama namanya, itu dasar yang paling kuat bagi kita untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana telah kita
kita bahas. Assalamualaikum Ustadz, saya para medis. Apa ada hukumnya kalau dalam bertugas saya mau tidak mau harus melihat aurat yang bukan mahram saya? Begini, ya, kalau Anda sebagai seorang para medis atau ahli medis, ya, hukum asalnya nggak boleh melihat aurat. Malah Rasulullah mengatakan jangan kamu melihat aurat yang hidup maupun yang mati. Jangan kalian melihat aurat yang hidup maupun yang mati. Jadi bagaimana kalau saya mau tidak mau saya harus membuka karena saya harus menyuntik misalnya. Iya. Kalau mau tidak mau dia harus membuka, maka bukalah sekedar tempat yang untuk digunakan itu saja. Itu dia. Misalnya kita mau menyuntik pinggul misalnya atau bahu, ya sudah bahunya saja. Jangan dibuka semua bajunya. Demikian. Itu pun seorang pasien yang laki-laki, carilah pasiennya pasien perempuan. Demikian juga pasien perempuan, carilah seorang pasien laki-laki, carilah dokter yang laki-laki. Pasien yang perempuan, carilah dokter yang perempuan supaya lebih terjaga auratnya. Ya, tapi kalau memang nggak ada, maka boleh dokter laki-laki merawat pasien perempuan, tetapi menjaga norma-norma syariat. Demikian. Kalaupun harus ada yang harus dibuka auratnya, tapi sekedar apa yang dibutuhkan saja. Demikian ikhwafiddin. Karena bagaimanapun, insya Allah itu termasuk dalam kategori ad-daruratu tubihul mahdhurat. Yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan ikuti selanjutnya kajian kita masih dalam hadis-hadis terkait dengan romantisme Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga. Demikian, lebih dan kurang maaf. Aku qauli hada, wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.